Akhirnya, mulai ada hujan-hujan syahdu nih teman tante. Jangan lupa siapin payung ya sebelum berangkat. Virus zombie kembali menyerang sebuah pesawat yang akhirnya terpaksa melakukan pendaratan darurat di terminal yang ditutup. Para penumpang yang tersisa pun berjuang keras menyelamatkan diri mereka dari serbuan para zombie. Yuk kita saksikan langsung kengerian filmnya. Selamat menonton dan terima kasih. Di awal film, tampak dua pramugari cantik, Jenny dan Paula, juga sang kapten Forrest beserta kopilotnya Wilsey. Mereka sedang bersiap-siap untuk penerbangan dari kota Los Angeles menuju ke Kansas. Di awal penerbangan, semua tampak baik-baik saja. Salah satu penumpang bernama Ralph bersama Jenny tampak membantu penumpang lain yang bernama Henry memasukkan kandang hamsternya ke kabin bagasi. Akan tetapi, tangannya jadi tergigit oleh hamster itu. Tapi karena merasa ya udah nggak apa-apa lah, cuma luka kecil aja, Ralph mengabaikan dan tidak memberitahu Henry juga Jenny. Tak selang lama, saat pesawat sudah take off, Jenny menghampiri Ralph untuk mengecek kondisinya. Karena mendadak Ralph terlihat seperti tidak enak badan. Dan melihat itu, Paula pun bergegas membantu Jenny dan memberitahu pada kapten pesawat kalau ada penumpang mereka yang sakit. Tapi, Ralph malah jadi semakin gelisah dan mencoba untuk mendobrak pintu kabin pesawat. Untung saja, Henry bersama George juga Preston berhasil menumpukan Ralph dan mengikat kedua tangannya. Melihat itu, kapten pesawat segera menghubungi pusat kontrol, meminta izin untuk memutar kembali ke Bandara Los Angeles. Akan tetapi, terjadi kecelakaan kecil lagi. Paula yang hendak memasangkan sabuk pengaman pada Ralph mendadak digigit wajahnya, sehingga mengalami luka yang cukup parah. Selain itu, pesawat mereka mendadak tidak diizinkan untuk mendarat. Tapi, karena situasi sangat mendesak, kapten pesawat pun memutuskan untuk melakukan pendaratan paksa. Begitu mendarat, petugas bandara bernama Ed bergegas menghampiri untuk membantu sambil berkata kalau mereka mendarat di bagian pergudangan terminal. Tapi tentu saja mereka semua yang sudah panik tak mau lagi mendengar dan dengan cepat berjalan menuju pintu keluar terminal. Anehnya, pintu keluarnya ternyata terkunci. Ed saja jadi ikutan bingung karena biasanya pintu itu tidak pernah dikunci. Ed pun lalu membawa mereka memutar menuju pintu keluar bagian belakang. Sedangkan kapten pesawat bersama kopilotnya tetap di pesawat, menahan pintu toilet tempat Ralph dikurung sampai bantuan datang. Kembali ke Ed yang jadi semakin bingung karena pintu keluar bagian belakang juga ternyata terkunci. Apalagi mendadak, George juga Jenny melihat lewat jendela di depan pintu terminal sudah banyak aparat kepolisian yang berjaga, yang mengumumkan bahwa mereka semua sedang dikarantina. Mendengar itu, mereka semua tentu saja jadi tambah bingung bercampur panik. Dalam rangka apa mereka dikarantina? Jenny pun mencoba mengambil alih kendali situasi sambil menenangkan mereka. Tak lama, seorang dokter bernama Sheila bilang kalau dia memerlukan peralatan medisnya yang tertinggal di bagasi pesawat agar dapat membantu Paula. Tanpa buang waktu, Jenny bersama Ed, Henry, dan juga Preston bergegas kembali ke pesawat. Tapi ada yang aneh, si kapten dan kopilotnya tidak terlihat di dalam pesawat. Begitu juga dengan Ralph. Yang tertinggal di toilet hanyalah bercak-bercak darah yang bercipratan. Melihat itu, Ed pun bergegas membongkar lantai pesawat menuju tempat penyimpanan bagasi agar mereka dapat segera kembali. Tapi mendadak, mereka dikagetkan oleh penumpang bernama Doc yang karena stroke masih berada di dalam pesawat. Doc lalu memberitahu mereka lewat gestur tubuhnya kalau ikatan tangan Ralph terlepas, yang menandakan bahwa Ralph berkeliaran di sekitar situ dengan bebas. Mereka pun mempercepat menyelesaikan tujuan mereka agar bisa kembali ke pesawat. Sayangnya, suasana dalam bagasi sangat gelap, sehingga Ed juga Jenny sedikit kesulitan mencari tas milik Sheila. Sedangkan Preston dan Henry terlihat sibuk mencari sesuatu milik mereka. Preston mengambil pistol yang disimpan di kopernya, sementara Henry tak tahu sedang mencari apa.
Tapi satu hal yang pasti, hamster milik Henry kelihatannya terlepas dari kandangnya dan berkeliaran ke sana kemari. Begitu kembali ke atas, Jenny mendadak melihat si co-pilot, juga si kapten yang kelihatannya sudah berubah menjadi zombie seperti Ralph dan menyerangnya. Jenny otomatis jadi panik berusaha untuk menghindar, sedangkan Ed dan Henry mencoba untuk menolongnya. Untung saja Preston berhasil melumpuhkan mereka dengan pistolnya. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas keluar dari pesawat dan menemukan Doc yang ternyata masih hidup. Sayangnya, istri Doc, Bev, ternyata juga sudah berubah menjadi zombie. Setelah kembali, Sheila dengan dibantu Jenny segera mencoba menghentikan pendarahan di wajah Paula dengan peralatan medisnya. Pertolongan pertama dululah pokoknya. Tak lama, Jenny mendengar suara seperti menggeram dari ujung ruangan. Ditambah lagi terlihat bercak-bercak darah di lantai. Sementara itu, Sheila, Henry, dan Ed berusaha menahan pintu dari Bev juga Ralph yang telah menjadi zombie. Situasi otomatis jadi semakin mencekam, sehingga mereka pun berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan juga tentang apa sih yang menyebabkan Ralph dan yang lainnya berubah menjadi zombie. Kelihatannya, semua ini berasal dari virus yang kemungkinan ditularkan lewat gigitan binatang ataupun manusia yang sudah tertular. Pada saat itu, Doc melihat hamster milik Henry perlahan mendekatinya. Dia pun mencoba untuk memberitahu mereka, tapi tak ada yang menyadarinya karena semua sedang sibuk berdebat. Dan akhirnya, George yang melihat itu langsung mengusir tikus itu, namun sudah terlambat. Doc sudah terlanjur digigit. Henry bersama dengan Ed langsung menangkap tikus itu, sementara Sheila mengobati luka di kepala Doc. Setelahnya, mereka pun memutuskan untuk mengunci Doc di sebuah kontainer demi keamanan mereka semua. Apalagi, Ed menemukan sebuah label di kaki tikus itu yang menunjukkan bahwa tikus itu adalah hasil penelitian. Hal ini pun semakin meyakinkan mereka bahwa penyebab virus ini adalah gigitan binatang, yang kemungkinan adalah tikus yang mereka tangkap itu. Tapi yang aneh adalah dari mana tikus itu berasal? Apa iya tikus lab diizinkan masuk ke dalam pesawat? Melihat itu, George mendadak berkomentar kalau tikus itu adalah milik Henry, yang awalnya diakui sebagai hamster. Karena dia melihat ujung ekornya pada waktu kandang hamster Henry dimasukkan ke pesawat. Tapi tentu saja Henry tak mengaku. Dia kekeh bilang kalau yang dia bawa adalah hamster, bukan tikus. Mendadak, Ralph muncul dan menyerang mereka. Untung saja mereka berhasil melumpuhkannya. Tak lama, teman Ed menghubungi, memberitahu kalau CDC akan masuk untuk memeriksa mereka. CDC itu Departemen Pemerintah Amerika yang menangani penyakit menular, teman tante. Begitu pintu dibuka, pihak CDC bersenjata lengkap langsung masuk mengambil tikus itu dan meminta Preston menyerahkan pistolnya. Lalu mereka mengeluarkan Doc dan menyuntikkan sesuatu padanya, juga Paula. Para petugas itu bilang kalau itu adalah protokol pencegahan penyebaran infeksi. Dan jika mereka ingin keluar, mereka semua juga harus menerima suntikan tersebut. Tapi mereka semua tentu saja ragu. Siapa juga kan yang mau sembarangan disuntik? Tak lama, wanita bernama Louise maju bilang kalau dia bersedia. Tapi sebelum disuntik, kucing miliknya yang digendong lebih dulu menggigit lehernya, menandakan kucing itu juga sudah terinfeksi. Melihat itu, mereka semua jadi panik. Apalagi Doc yang lumpuh mendadak bangun dan menyerang satu petugas CDC. Kelihatannya, Doc juga sudah terinfeksi akibat gigitan tikus sebelumnya. Para petugas CDC tentu saja jadi panik, menembaki Doc dan bergegas menuju pintu keluar. Sayangnya, begitu mereka keluar, mereka langsung ditembaki, termasuk juga satu penumpang pesawat bernama Hope yang ikut keluar. Sepertinya mereka dianggap sudah terinfeksi, sementara dua petugas CDC yang lain tertinggal di dalam. Mendadak terdengar suara geraman kencang, sepertinya para zombie yang di dalam pesawat berhasil menerobos keluar.
Mereka pun bergegas menyelamatkan diri masuk ke dalam kontainer tempat mereka menaruh Doc. Tapi ternyata Preston juga sudah terinfeksi, sehingga mereka pun dengan cepat menutup pintu kontainer itu. Sayangnya, Paula tertinggal di luar, sehingga Jenny jadi gelisah. Ed mencoba menenangkan Jenny dengan bilang kalau Paula sudah sempat menerima suntikan dari petugas CDC, sehingga seharusnya dia akan baik-baik saja. Satu dari dua petugas CDC yang ada bersama mereka lalu bilang kalau sebenarnya mereka bukan dari CDC, melainkan CDBT, yaitu Departemen yang menangani senjata kimia dan biologi yang tergabung dalam Departemen Pertahanan. Karena beberapa jam sebelumnya ada satu apartemen di Los Angeles yang mengalami serangan zombie persis seperti saat ini. Pemerintah menduga ini adalah sebuah serangan teror yang terencana menggunakan senjata kimia. Apalagi di bagian atas apartemen tersebut ditemukan sebuah lab penelitian. Dan setelah memberitahukan hal itu, dia pun langsung kelihatannya dia udah pasrah teman tante, daripada jadi zombie, dia lebih baik jadi mayat. Setelahnya, kalian bisa bayangkan kan kepanikan yang pastinya makin melanda mereka. Tak lama, Ed teringat sesuatu. Dia ingat ada sebuah terowongan yang bisa menembus keluar menuju terminal yang sudah tidak dipakai. Tapi mendadak si co-pilot muncul dari pintu atap kontainer. Mereka pun mencoba untuk menembaknya. Sayangnya, tidak ada peluru lagi yang tersisa di pistol itu. Untungnya, Josh dengan cepat menekan tombol yang menutup pintu atap kontainer, sehingga zombie si co-pilot tewas terjepit. Setelahnya, mereka semua keluar dari kontainer, melewati celah anak tangga untuk menuju ke terowongan. Mendadak, Jenny menyadari kalau Henry tidak bersama mereka. Tapi, Ed dengan cepat berkata kalau mereka tidak boleh buang waktu. Mereka harus bergerak cepat. Apalagi tiba-tiba terdengar bunyi geraman kencang. Pada saat yang sama, Henry ternyata menemukan tas miliknya dan mengeluarkan pistol yang disimpannya. Kembali ke Jenny yang terjatuh dan melihat Paula yang tepat ada di bawah, dengan kondisi terlihat sudah berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Jenny memukulkan gagang besi yang dipegangnya berkali-kali ke Paula dan berhasil mendorongnya jatuh ke bawah. Mereka pun lanjut berjalan sampai akhirnya sampai di ruang berkas untuk mencari peta menuju ke terowongan. Di momen itu, Jenny tak sengaja menemukan catatan-catatan penelitian dalam tas kecil Henry yang diam-diam diambil oleh Josh. Mendadak, beberapa zombie muncul. Untung saja Henry juga muncul pada saat yang tepat untuk menolong mereka. Hanya saja Henry kelihatannya terluka. Sepertinya salah satu zombie berhasil menggigitnya. Melihat itu, Josh langsung menunjukkan obat yang ditemukannya dalam tas Henry sambil berkata dia tahu kenapa Henry tenang-tenang saja padahal habis digigit zombie. Pastinya karena obat itu kan, dia tahu kalau Henry punya obat penawar terhadap virus zombie itu. Mendengar itu, Henry langsung mengakui kalau dia terlibat dalam kasus yang terjadi di apartemen Los Angeles. Dia memang berniat membuat wabah karena ingin menghilangkan sebagian penduduk bumi dan menciptakan bumi yang lebih baik. Mendadak, Ed mencoba merebut senjata di tangan Henry yang mengakibatkan dirinya tertembak. Sementara yang lain hanya bisa melihat dengan pasrah Henry yang mengambil kembali obat penawar virusnya dari tangan George dan menggunakannya. Setelahnya, Henry meraih George dan membawanya pergi. Silah mencoba menyusul mereka, sementara Jenny tertinggal di belakang karena kondisinya juga terluka. Tak lama, satu zombie menyerang Jenny. Jenny tentu saja mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan berhasil. Sayangnya, satu zombie lagi muncul. Melihat itu, Jenny langsung mengendap menjauh dari zombie itu dan bertemu kembali dengan Silah yang menemukan alat pembaca suhu termal milik petugas CDC yang tertinggal. Setelahnya, Silah menyuruh Jenny untuk menemukan Josh secepatnya, sementara dia akan memancing para zombie untuk menjauh. Sayangnya, jumlah zombie terlalu banyak, sehingga dalam sekejap Silah pun jadi bulan-bulanan.
Melihat itu, Jenny bergegas melarikan diri karena dia pun dikejar oleh beberapa zombie. Untungnya, dia menggunakan kacamata termal yang diberikan Sheila, sehingga membantunya melihat dalam kegelapan. Tak lama, dia menemukan Josh yang langsung memberitahunya kalau obat penawar Henry gagal. Henry telah berubah menjadi zombie. Mendadak, zombie Henry muncul dan langsung menyerang Jenny. Tapi, Josh yang memang pemberani memakai kacamata termal Jenny yang terjatuh, lalu mengambil pistol di dekatnya dan menembak Josh berulang kali, sampai-sampai peluru di pistol itu habis. Meskipun begitu, Henry ternyata masih hidup. Dengan cepat, Jenny mengayunkan tongkat yang ditemukannya ke kepala Henry hingga tewas. Mendadak, percikan api ledakan muncul. Kelihatannya, pihak militer berniat membakar seluruh fasilitas terminal itu. Mereka pun bergegas mencoba untuk keluar melalui sebuah terowongan bagasi. Josh masuk lebih dulu menggunakan kacamata termal, sementara Jenny mengikuti dari belakang. Tapi sepertinya ada yang aneh. Kondisi Jenny tiba-tiba terlihat tidak baik. Rupanya ada bekas gigitan di bagian perut Jenny. Wah, alamat ini teman tante. Melihat itu, Josh pun mempercepat pergerakannya sampai akhirnya dia berhasil keluar melalui celah teralis besi. Sayangnya, Jenny sudah berubah menjadi zombie. Untung saja celah besi itu terlalu kecil untuk dilewati Jenny sehingga dia tidak bisa mengejar keluar. Film pun diakhiri dengan hanya Josh yang berhasil selamat. Tapi kelihatannya teror akan berlanjut teman tante karena tikus milik Henry juga berhasil keluar dari terminal itu. Demikianlah akhir film Quarantine the Terminal ini. Makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.